Baik, sebentar Pak. Mohon izin Pak, ini di video saya tiba-tiba nggak bisa dibuka ya Pak. Cannot start video. Ya, apakah sudah terlihat Pak Diki dan juga teman-teman? Ya, sudah. Mana? Ya, baik. Alda, Fani, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Diki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Diki dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan hasil tugas kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok ada Kalda, saya sendiri dan juga Nazifani. Untuk lokasi yang kita pilih yaitu di Kecamatan Nuwangan, Kabupaten Pulang Mongo Timur di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk latar belakang dari pembuatan ini yaitu tentunya kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan itu bersifat kuantitas, kualitas ataupun kontinuitas. Seiring pertumbuhan penduduk maka juga uh, selaras dengan kebutuhan air bersih di terutama di Kecamatan Nuwangan, sehingga perlu adanya sistem penyediaan air minum yang andal. Untuk air baku Sungai Nuwangan masih memerlukan pengolahan agar memenuhi standar kualitas air bersih, sehingga diperlukan perencanaan instalasi pengolahan air minum yang mampu menyediakan air bersih secara berkelanjutan bagi masyarakat di Kecamatan Nuwangan. Maksud dari untuk sini yaitu untuk menyusun desain teknis dari instalasi pengolahan air minum sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di sekitar ruangan. Tujuannya yaitu untuk memproyeksikan kebutuhan air bersih hingga tahun 2045, kemudian menganalisis kualitas air baku Sungai Nuwangan, merencanakan unit hitam dari intake hingga reservoir, dan juga menyusun rekomendasi pengembangan sistem penyediaan air bersih. Ruang lingkup dari tugas ini yaitu untuk wilayah studi difokuskan di Kecamatan Nuwangan yang ada di Kabupaten Pulau Mongodo Timur, Provinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah perencanaan penggunaan air minum, kemudian periode perencanaan berdasarkan proyeksi penggunaan air bersih sampai tahun 2045. Untuk unit perencanaan meliputi penggunaan ITEK, pipa transmisi, unit pengolahan air minum, dan juga reservoir. Dengan aspek teknis difokuskan pada analisis kualitas air baku dan perencanaan dimensi geologis unit pengolahan. Untuk hasil dari perhitungan penduduk dari hasil yang telah kita tentukan yaitu tepatnya di metode regresi linear di tahun 2025 dengan data awal yaitu 10.606, kemudian dengan pertumbuhan laju penduduk sekitar 0,61% per tahun, dapatkan nilai tahun 2045 sebanyak 11.833,6 penduduk jiwa. Untuk proyeksi berat penduduk dari hasil ini juga ditentukan nanti sebagai hasil dasar untuk analisis selanjutnya, itu untuk kebutuhan air hari maksimum di tahun 2045 sebanyak 23 liter per sekon. Mohon maaf, sebentar. Kemudian untuk analisis kualitas air baku kita ambil juga dari jurnal sebagai berikut di Gracia 3 beberapa parameter yang perlu dicek kembali yaitu terutama di kekaruhan NTO kita menggunakan nilai 88,38. Kemudian diagram skema bangunan pola air minum yaitu kita ada intake, kemudian berlanjut ke kalkulasi, sedimentasi, filtrasi, disinfektasi, kemudian reservoir.
Berikut juga tampilan dari lokasi intake yang kita tentukan. Nah, selanjutnya hasil akan disajikan oleh Galda. Baik, pada slide ini ditampilkan tahapan perhitungan dimensi bak koagulasi yang diawali dengan menentukan data desain. Nah, di sini debit kelompok kami sebesar 0,023 meter kubik per detik, lalu uh, lebar saluran inlet, panjang inlet, serta lebar outletnya. Nah, langkah pertama ini kita menghitung tinggi di saluran inletnya, kemudian ditambahkan freeboard sehingga sekitar 20% sebagai ruang pengaman agar tidak meluap. Nah, setelah tinggi diperoleh, selanjutnya dihitung volume bak menggunakan debit yang dikalikan waktu retensinya. Dari volume tersebut ditentukan dimensi dengan perbandingan panjang kali lebar 2:1, sehingga diperoleh ukuran bak. Nah, terakhir ini dihitung tinggi bak secara keseluruhan dengan menambahkan tinggi hidrolisis freeboard. Hasil akhirnya didapat dimensi bak koagulasi sekitar lebarnya 0,55 meter, panjang 1,11 meter, serta tingginya 1,99 meter. Selanjutnya, di slide ini merupakan visualisasi dari hasil perhitungan sebelumnya. Dan pada tampak atas terlihat dimensi bak dengan panjang sekitar 1,1 meter dan lebarnya 0,55 meter. Sedangkan pada tampak samping dapat terlihat pada gambar aliran air masuk dari pipa inlet, kemudian air masuk ke bak koagulasi dan selanjutnya dialirkan menuju unit flokulasi. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa dimensi yang telah dihitung pada slide sebelumnya itu sudah diterapkan ke dalam gambar teknis sehingga dapat digunakan sebagai acuan pembangunan. Berikutnya, setelah ukuran bak diketahui, langkah selanjutnya itu menentukan bahan kimia koagulan. Nah, pada perencanaan ini digunakan PaC dengan dosis optimum 230 mg per liter. Ini dari jurnal sesuai kondisi kekeruhan air baku. Nah, dari debit pengolahan sebesar 23 liter per detik dihitung kebutuhan PaC per jam, per hari, per bulan, hingga per tahunnya. Setelah itu dihitung juga biaya pembelian koagulan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan dari penjualan air. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, sistem ini masih memberikan keuntungan sekitar 553 juta per tahun, sehingga secara ekonomi penggunaan koagulan ini masih layak. Berikutnya, merupakan perhitungan dari unit flokkulasi. Nah, di sini tuh tujuannya kan untuk memperbesar vlog-vlog kecil yang sudah terbentuk pada proses koagulasi sehingga nantinya tuh mudah mengendap. Perhitungan diawali dengan membagi debit masing-masing bak, kemudian menghitung kecepatan aliran pada setiap tahap serta kehilangan energi dan head loss-nya. Nah, selanjutnya ditentukan dimensi bak mulai dari tinggi bak, panjang, lebar, serta ukuran saluran outletnya. Dari hasil perhitungan kami diperoleh panjang bak sekitar 9 meter, lebar sekitar 0,47 meter, dan tinggi bak sekitar 4,8 meter. Selanjutnya, baik. Nah, pada tabel ini menunjukkan hasil perhitungan pada setiap channel flokkulasi. Nah, di sini tuh kan yang paling penting diperhatikan pada nilai gradiennya. Terlihat pada bahwa nilai G semakin menurun dari channel pertama sampai terakhir. Karena memang dirancang sedemikian karena pada awal proses kan diperlukan pengodean lebih cepat agar partikel saling bertumbuk, sedangkan di tahap akhir pengadukan dibuat lebih lambat agar vlog yang mudah terbentuk tidak kembali pecah. Berikutnya, pada slide ini merupakan gambar teknis dari unit flokulasi.
Pada tampak atas terlihat terdapat beberapa baffle yang membentuk jalur aliran air secara berkelok. Jalur tersebut dibuat agar mengalami pengadukan secara perlahan tanpa menggunakan alat mekanik. Sedangkan pada tampak samping terlihat bahwa permukaan air dibuat sedikit menurun dari inlet menuju ke outlet. Penurunan ini menunjukkan adanya kehilangan energi yang memang dimanfaatkan untuk proses flokulasi. Selanjutnya, slide berikutnya perhitungan sedimentasi. Setelah vlog terbentuk, air dialirkan menuju bak sedimentasi. Nah, di sini untuk mengendapkan vlog hingga air menjadi lebih jernih sebelum masuk ke proses filtrasi. Perhitungan diawali dengan debit, pengolahannya itu 0,23 meter kubik per second. Lalu kecepatan pengendapan, efisiensi bak, dan ukuran plat settler. Nah, selanjutnya dihitung juga luas dari zona pengendapan, jumlah plat settler, ukuran gutter, serta ruang penampung lumpurnya. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh luas zona pengendapan sekitar 5,57 meter persegi. Jumlah plat settler berjumlah 58 dan volume ruang lumpur sekitar 4,32 meter kubik. Dengan dimensi tersebut diharapkan proses pengendapan dapat berlangsung secara optimal sehingga beban pada unit filtrasi menjadi lebih ringan. Selanjutnya dilanjutkan dengan Zivani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perhitungan sedimentasi, di mana berikut merupakan gambar tampak atas dan tampak samping dari bak sedimentasi. Untuk lebar zona pengendapnya itu 1,06 dan untuk panjang zona pengendap itu dari plat pertama sampai plat ujung itu 5,28. Sementara untuk panjang zona pengendap sebenarnya itu adalah 5,61. Nah, untuk gambar tampak samping yang kita ketahui bahwa sedimentasi ini kan pengendapan berdasarkan gaya gravitasi. Jadi air yang masuk ke dalam bak sedimentasi itu berdasarkan gaya gravitasi akan terjadi pengendapan lumpur di zona lumpur. Lalu nanti lumpurnya ini akan di flushing menggunakan melalui pipa yang di bawah ini. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam bak sludge. Untuk next slide. Dan selanjutnya ini adalah perhitungan dari filtrasi, di mana filtrasi ini merupakan proses penyaringan dengan media berpori, di mana media yang kita gunakan itu adalah media pasir dengan kriteria perencanaan debit pengolahan itu 0,0227 meter kubik per second dengan tipe filternya single media pasir dan ketebalan filter 70 cm. Mana selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah bak, debit tiap bak, dimensi bak, dan juga perhitungan dari tinggi bak pengumpulnya, juga volume bak. Selanjutnya, nah, berikut merupakan tabel rincian dari perhitungan filtrasi sebelumnya, di mana diketahui bahwa jumlah bak filtrasi itu ada 2 buah dengan debit tiap bak itu 0,0126 meter kubik per detik. Ini yang 1,5 ini adalah panjang dari bak pengumpul, tinggi bak pengumpul, sedangkan panjang bak pengumpul itu adalah 2,99. Ini yang untuk tampak sampingnya, di mana ini yang 0,7 ini tinggi dari bak pengumpul tadi, lalu 1,5 ini adalah panjangnya. Selanjutnya untuk media pasirnya di sini 0,7 meter. Air yang masuk dari sistem sedimentasi tadi itu akan disaring di media pasir ini. Lalu selanjutnya air yang telah tersaring di filtrasi ini akan masuk ke dalam sistem reservoir melalui pipa outlet filtrasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan desinfeksi, di mana tujuan dari desinfeksi ini merupakan
tahap untuk inaktivasi mikroorganisme patogen agar menjamin air yang diminum itu dapat aman, di mana dilakukan perhitungan dosis klor, yaitu didapatkan 2 mg per liter, untuk dosis favoritnya 3,33 mg per liter, sementara kebutuhan favorit dihitung berdasarkan kebutuhan per hari, per bulan, dan juga per tahun. Dengan diharapkan sisa klor yang didapatkan itu adalah 1 mg per liter. Selanjutnya, berikut merupakan perhitungan reservoir. Disajikan tabel fluktuasi reservoir, di mana untuk suplai air per jam itu adalah 4,17%, dengan pemakaian per jam totalnya itu adalah 24%, dengan total suplai itu 45,83%, dengan total pemakaian 24%. Dilakukan perhitungan terhadap volume reservoir, didapatkan bahwa volume reservoir untuk debit pengolahan 23 LPS itu adalah 406 meter kubik. Selanjutnya, yang berikut merupakan skema atau site plan dari perencanaan kelompok kami, di mana pertama itu dari Sungai Nuangan, air akan ditarik oleh pipa intake menuju koagulasi, lalu selanjutnya menuju flokulasi, sedimentasi, lalu di sedimentasi ini tadi lumpurnya akan dibawa ke bak sludge, lalu lanjut ke filtrasi, terus masuk ke reservoir. Di sini juga terdapat beberapa bangunan, diantaranya itu adalah pos satpam, ada musola, toilet, perkantoran, terus di sini ada ruang genset dan panas. Selanjutnya, nah, untuk rencana anggaran biaya dari WTP Nuangan dengan kapasitas 23 LPS, itu didapatkan totalnya adalah 12.031.956.000, dengan biaya terbesar itu yaitu pada pekerjaan WTP, yaitu sebesar 4.396.261.000. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Oke, saya langsung aja ya buka laporannya. Oke, saya mau nanya, SNI-nya udah pakai yang baru belum? Sudah, Pak. Kenapa? Sudah, Pak. Sudah. Sudah pakai yang baru? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya kita sekarang masuk ke apa pembahasan yang skadanya di mana? Kalau udah pakai yang baru, berarti udah ada skada ya? Skadanya di mana? Tapi skadanya belum Paket skada. masuk ke dalam laporan, Pak. Oke. Tabel alternatif juga skornya benerin ya. Tadi kan kalian udah dengar kan masukan saya di kelompok sebelumnya. Baik, Pak. Tabel scoring untuk alternatif pengolahan. Belum ada hitungan luas area IPA juga sama. Udah Saya belum ada lihat sih, ada. Pak, di Excel, Pak. Excel tapi Yang sebelah mana sih? di Excelnya. Excelnya, Pak. Kalau laporan belum sih, Pak. Yang di Di laporannya Iya, belum. saya lagi nanya laporan. Kan Excel itu ditempelnya di laporan. Ya Iya. semua juga udah ngitung di Excel sama. Saya nanya yang di laporan. Belum ada. Kan itu tuh harusnya di tahapan itu dulu. Kalian menghitung luas area, habis itu ngegambar si si poligon itu yang dari Google Earth, dihitung berapa luas area yang dibutuhkan berdasarkan rumus yang udah saya kasih waktu di awal, yang A lebih besar sama dengan Q pangkat 0,6 itu. Itu digambar dulu, dihitung, baru masuk ke hitungan-hitungan unit. Terus coba kita masuk ke skala deh.
Coba. Satu, pertama, ini bukan gambar yang benar ya. Maksudnya biasanya itu landscape, ukurannya A3, terus kemudian ada skalanya, ada legendanya, dan lain-lain. Ini baru apa ini? Koagulasi. Terus Ini ke Pak, bawah, ini gambarnya dibenerin ya. Ini apa rubah nih. Terus ke bawah, flokulasi juga sama. Nah, coba ini kalian skala 1 banding berapa ya? berbanding 1 banding Nggak ada. 50. 1 50. banding Ada, berapa? Pak. 1 banding 50. Di sini Pak, 1 kita banding tadi 50. sama. Coba di zoom. Coba di zoom. Ini ruang lumpur. Oh iya. Nah, itu. Berapa itu? Tinggian ruang lumpur berapa? 1,31. Kalau 1 banding 50 jadinya berapa? Hmm, eh, sa- hmm, 130. Enggak. Hitungan kalian yang di atas benar. Sama, kasusnya kayak tadi. Kalian tuh ngitung, tapi nggak menyesuaikan gambar. Hmm, baik, Pak. Mati. Terus ini juga nih. Ini juga nih. Kemiringan flat settler, saya bilang Pak, kayak tadi. Kemiringannya tuh 60 derajat. Ini nggak 60 nih kalau begini nih. Itu nanti di visi. Oke. Terus ya apa agak ganggu ya kalau misalnya kalian tuh nggak make skala, nggak make legenda. Ini kan teknik ya, gambar teknik. Jadi nggak bisa kalau cuma sekedar begini doang. Coba ke bawah. Ya nanti ini kan kalian punya waktu seminggu lah kalian perbaiki. Terus ke bawah. Sama ini juga. Hitungan koagulan yang per minggu, per bulan, per hari, per tahun ada nggak? Ada, Pak, perhitungannya. Itu udah ada ya? Ada, Pak. Berapa harganya? Apa berapa pengeluarannya udah ada ya? Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Di laporan? Orang Di laporan ada? Hmm. Kalau untuk di laporan baru yang cuma kebutuhannya aja, Pak. Kebutuhan berapa kilogram. Iya, Untuk harganya belum tinggal masuk. dikali aja. Buat semua ya. Kaliin sama harga PAC atau koagulan yang terbaru. Kalian mau pakai berapa terserah. Oke, terus berikutnya ini. Ini udah oke ada dimensi. Tapi karena nggak ada skala, jadinya nggak tahu nih. Udah gitu nggak ada legendanya, nggak ada apa Universitas Bakri, mata kuliah apa dan lain-lain. Kan kalian bisa bikin ini. Ini layout side plan oke ya begini nih. Ini ngikutin dari itu kan dari apa peta situasi yang ada di Google Earth ya kan. Iya, Pak, benar, Pak. Nah, tapi ini si sedimentasi emang segini panjangnya. Ini berapa? Dimensi sedimentasi. Ini yang mana sih? Gimana sih? Eh
Intake, koagulasi. Koagulasi mana pipa bak koagulasi dimensinya berapa? Dimensi yang kalian hitung. Dimensinya koagulasi itu lebarnya 0,55, panjangnya Ah, 1,1. lebarnya? Enggak, di sini, 0,55. di gambar ini, di gambar side plan. Enggak ada ya? Enggak, Pak. Oh, di sideline-nya belum ada. Itu, iya, kayak itu yang saya bilang. Ini di beberapa udah ada nih untuk kantor pengelola segala macam. Untuk yang ini belum ada. Untuk IPA-nya, untuk semua ya. Kalian udah saya lihat kok itu semua nggak itu tuh nggak apa banyak yang side plan-nya nggak punya skala, nggak ada dimensi. Oh, sorry, ada yang skala tapi nggak punya dimensi. Jadi nggak ketahuan ini panjang kali lebarnya si apa bangunan dan lain-lain itu berapa. Oke, terus tadi masukan-masukan yang tadi saya udah dimasukin belum? Udah dicatat belum? Udah, Oh, Pak. Pak, sudah. Udah, Pak. Izin Oke Pak, ya, kalau untuk terus, layout Pak, izin Pak Diki. hah? Kalau layout sudah kita buatkan Pak untuk yang seperti ini Pak. Kita di draft-nya Coba, bisa sih Pak, bukan di laporan sih ya. coba di mana? Sini ini Pak, Oh, coba buka. ini udah yang set plan. Oke, skalanya 1 banding berapa? 1,5, yang di sini, bentar, Pak. Nah, Oh iya, ada. Yang ini udah ada skala. iya belum ini Pak, sesuai Ya, dengan nanti diperbaiki aja. Kan tadi saya ya. udah bilang, ini belum ada dimensi untuk yang instalasinya, IPA-nya, dan lain-lain ini diperbaikin. Ini peta situasinya udah oke. Tinggal ngebenerin itu. Ya, sama Ya, Pak. RAB coba buka RAB. Ini semua di sini Pak lebih. Ini untuk rekapannya Pak. Dua belas 503. Kalian tuh berapa tadi itunya? 23 liter ya? Iya, Ya, Pak. Iya, Iya, Pak. masih masuk akal. Masih masuk. Ya, Pak. Oke, terus. Oke, saya rasa itulah ya. Nanti tinggal diperbaiki. Jadi minggu depan nanti sudah rapi semua, udah ada perbaikannya. Nanti nilai akhirnya mengikuti ini ya di minggu ya, depan. ya, baik. Terima Oke, silakan ditutup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya baik. sama-sama. Terima Silakan kasih. ditutup. Ya baik, terima kasih Pak Diki dan juga teman-teman atas tanggapan yang diberikan nanti untuk perbaikan kami ke depannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Ini paling banyak. Oke, udah siap? Guys, udah siap? Udah, Pak. Ya, Pak. Aku bisa di Oke, Zoom atau enggak ya? silakan.
Itu udah Ini di full screen. screen aja. Bisa harusnya. Ini pakai ini sih, pakai apa? Apa ini? Nggak bisa pakai PDF ya? Apa Ini sih? pakai PDF, Pak. Cuma bukanya di web dia. Udah langsung kecil. Hmm. Hmm. Yes. Mana itu Mas Teguh? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bisa kepotong. Dah. Cukup? Oke, silakan. Oke, bisa langsung. 15 menit ya. Oke Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Diki dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum dengan studi kasus di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tugas besar ini, kami merencanakan sebuah bangunan pengolahan air minum yang memanfaatkan Sungai Tabalong sebagai sumber air baku. Perencanaan dilakukan untuk periode 20 tahun, yaitu tahun 2026 hingga 2046, yang meliputi analisis kebutuhan air, perencanaan unit pengolahan, hingga penyusunan RAB. Baik, saya akan mulai dengan dari latar belakang perencanaan. Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang berperan penting dalam menunjang kesehatan, aktivitas sosial, dan pertumbuhan suatu wilayah. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan aktivitas masyarakat, kebutuhan air bersih juga akan terus meningkat. Sehingga diperlukan sistem penyediaan air minum yang mampu memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kecamatan Murung Pudak dipilih sebagai lokasi studi karena merupakan salah satu kawasan di Kabupaten Tabalong yang berkembang sebagai kawasan permukiman, perdagangan, jasa, serta fasilitas umum sehingga membutuhkan pelayanan air bersih yang memadai. Sumber air baku yang digunakan adalah Sungai Tabalong karena lokasinya dekat dengan wilayah pelayanan sehingga mempermudah proses pengambilan air baku dan lebih efisien dari sisi jaringan transmisi. Oleh karena itu dilakukan perencanaan bangunan pengolahan air minum untuk periode 2026 hingga 2046 agar kebutuhan air minum masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya kami sudah menetapkan tujuan dan ruang lingkup perencanaan. Maksud dari perencanaan ini adalah merancang bangunan pengolahan air minum yang memanfaatkan Sungai Tabalong sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kecamatan Murung Pudak selama periode perencanaan. Dalam pelaksanaannya terdapat 3 tahapan utama. Tahapan pertama adalah rencana dasar, yaitu melakukan proyeksi penduduk, menghitung kebutuhan air, dan menganalisis kualitas air baku. Tahap kedua adalah rencana detail, yaitu merancang dimensi setiap unit pengolahan mulai dari intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi, hingga reservoir. Dan tahap terakhir adalah menyusun rencana anggaran biaya berdasarkan volume pekerjaan. Setelah mengetahui tujuan perencanaannya, berikutnya kami masuk ke rencana dasar, yaitu penentuan kebutuhan air. Mudah-mudahan di sini agak terlihat, kalau enggak nanti bisa Kelihatan nggak? dilihat di Excel-nya Di aja Zoom nanti. Hmm. Ya, langkah pertama dalam perencanaan BPAM ini menentukan kebutuhan air pada akhir periode perencanaan, karena hasil perhitungan ini akan menjadi dasar dalam menentukan kapasitas instalasi dan dimensi setiap unit pengolahan. Perhitungan diawali dengan melakukan proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Murung Pudak menggunakan data historis dari BPS selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan non-domestik, kehilangan air, kebutuhan rata-rata harian, kebutuhan hari maksimum, hingga kebutuhan jam puncak. Seluruh hasil perhitungan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kapasitas bangunan pengolahan air minum yang akan dirancang. Hasil akhir dari perhitungan kebutuhan air tersebut ditunjukkan pada slide berikut selanjutnya, Kak. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Murung Pudak pada tahun rencana 2046 diperkirakan mencapai 71.867 jiwa. Dari hasil perhitungan diperoleh kebutuhan air pada hari maksimum sebesar 132 liter per detik, sedangkan kebutuhan pada jam puncak mencapai 180
kapasitas kebetulan ya 180 liter per detik. Itu sepertinya typo. Mohon maaf. Setelah kapasitas ditentukan, langkah berikutnya adalah memilih rangkaian proses pengolahan yang sesuai dengan karakteristik kualitas air Sungai Tabalong, dan pada slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Revanza. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Disa. Selanjutnya saya akan izin menjelaskan tentang skema proses menurunkan beban, padatan sebelum filtrasi dan desinfeksi. Bisa dilihat pada gambar, diagram prosesnya, saya sedikit menjelaskan. Alur terpilihnya dimulai dari air baku masuk melalui intake, kemudian melewati masa prasedimentasi, dilanjutkan dengan koagulasi dan flockulasi, membentuk vlog agar pengendapan lebih efektif. Kemudian dilanjut dengan sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi dan reservoir menjadi rangkaian air sebelum masuk ke daerah pelayanan. Baik, selanjutnya Mas. Selanjutnya, unit utama dirancang berurutan dari pengambilan hingga penyimpanan. Di sini ada 6 unit, dimulai dari koagulasi, parameter kuncinya yaitu dimensi bak, untuk nilai desainnya panjangnya 2,65 meter, untuk lebarnya 1,33 meter, untuk tingginya 2,26 meter. Untuk unit flotulasi, parameter kuncinya yaitu jumlah dan dimensi, untuk nilai desainnya 2 bak, 6 tahap, panjang 9 meter, untuk lebarnya 1,32 meter, tingginya 4,8 meter. Kemudian masuk ke unit sedimentasi, parameter kuncinya yaitu sistem, nilai desainnya 2 bak, flat settler, untuk efisiensi baknya sendiri yaitu 95%, dilanjut dengan unit filtrasi, parameter kuncinya yaitu media dan jumlah, nilai desainnya 5 bak, pasir silika, luasnya 9,504 meter kuadrat per bak, kemudian dilanjut dengan unit desinfeksi, parameter kuncinya klorinasi, nilai desainnya kaporit 63,30 kg per hari, kontaknya 30 menit. Untuk yang terakhir unitnya reservoir, parameter kuncinya tampungan, dan nilai desainnya 648 meter kubik, kedalamannya 2,5 meter. Oke, lanjut Mas. Oke, slide selanjutnya yaitu koagulasi dan flotulasi, menyiapkan pembentukan vlog sebelum pengenapan. Bisa dilihat pada gambar koagulasi, ada gambar tampak atas dan tampak samping, pelimpa V-Notes 90 dek untuk pencampuran hidrolis. Kemudian untuk volume baknya sendiri sekitar 5,27 meter kubik, dimensi akhirnya panjang 2,65 meter, lebarnya sendiri 1,33 meter, untuk tingginya 2,26 meter. Selanjutnya flotulasi, ada tampak atas dan tampak sampingnya, menggunakan bevel channel dengan 6 tahap, terdiri dari 2 bak, masing-masing debit 0,066 meter kubik per second. Dimensi baknya panjang 9 meter, lebarnya 1,32 meter, dan tinggi 4,8 meter. Oke, slide selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya, Mas Teguh. Baik, terima kasih Mas Revan. Saya Noper. Selanjutnya itu penjelasan terkait masalah sedimentasi ya. Desain dari sedimentasi itu menggunakan filtrasi pasir dan plate settler. Nah, ini ada beberapa ini gambarnya untuk desainnya. Untuk spesifikasinya itu 2 bak dengan sistem plate settler, efisiensi rencananya 95%, dan jumlah plate settler sekitar 129 unit yang ditata di desain ini gitu. Lalu untuk filtrasi itu ada rapid sand filter dengan single media pasir dengan kapasitas 5 bak filtrasi, kecepatan filtrasi 10 menit per jam. Nanti untuk keterangannya nanti bisa, karena ini gambarnya terlalu kecil, nanti ada di laporan, nanti di zoomkan. Lalu untuk selanjutnya itu ada di disinfeksi atau reservoir. Artinya tadi sudah dijelaskan sama Mas Revan, reservoir berfungsi untuk penampungan. Nah, kebutuhannya itu ini ada untuk disinfeksi dan reservoir itu kebutuhan kaporit ada 63,30 kilo per hari dengan volume 238 meter kubik. Lalu dengan waktu kontak sekitar 30 menit. Nah, ini untuk desainnya. Untuk dimensinya ya, dimensi dari desain teknisnya. Lalu untuk RAB dihitung dari volume teknis dengan harga satuan ya, itu komponen-komponen untuk pembuatan
Itu ada beton ready. Ini berdasarkan harga ya, itu melihat dari Google karena harganya kan mungkin berbeda-beda setiap daerah ya. Jadi kita menggunakan untuk di area Murung Budak memang dengan harga segini gitu. Dan kita gunakan komponen itu untuk RAB yang utama itu ada pompa dosing, ada flat settler, pasir silika, filter, besi tulangan, dan beton ready mix K250. Lalu untuk selanjutnya itu terkait masalah estimasi biaya akan dijelaskan oleh Saudara Afrizal. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya akan melanjutkan terkait estimasi biaya setelah PPN yang didapat adalah 3,6 miliar. Eh, saya klarifikasi terlebih dahulu, mungkin pada perhitungan kita ada komponen-komponen yang kurang lengkap sehingga kita mendapatkan value sedemikian gitu. Bisa dilihat pada gambar ada pembagian terkait budgetingnya itu paling besar di pembelian beton yang kita hitung. Kemudian selanjutnya eh ya kita fokus pengendalian biaya berada pada volume struktur, pembesian, dan pekerjaan tanah karena ketiganya menentukan sebagian besar total RAB. Yang kemudian pada kesimpulan akhirnya di next Mas. Pada kesimpulan akhirnya, sistem dirancang untuk kapasitas 132 liter per detik dengan sumber air baku, Sungai Tabalong. Rangkaian unit pengolahan mencakup intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi, dan reservoir. Dimensi unit mengikuti hasil perhitungan workbook dan mendukung kebutuhan periode rencana 2026 sampai 2046. Estimasi biaya setelah PPN 10% adalah 3 miliar sekian. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sudah terakhir ya, Mas. Next. Ya, terima kasih. Saya tutup presentasi kelompok Ya, kami. cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, saya langsung ya. Saya mungkin ada beberapa hal yang kalian sudah ketahui kekurangan dari kalian. Betul, Pak. Buka laporannya ya. Laporannya dibuka. Mulai dari bab yang mana Pak? Bab 4 Pak? Oke, yang jelas ada beberapa yang masih copy paste banget dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ujung-ujungnya sama, nggak ada tabel kebutuhan air yang kalian tampilkan di Excel tadi, sorry, di PPT tadi. Di sini nggak ada. Atau saya yang Betul, Pak. berbeda versi. Nggak ada Pak emang Pak. Itu udah jadi catatan Oke. juga Pak. Oke, kemudian belum ada penjelasan tentang SCADA. Betul. Terus tabel alternatif pengolahan pakai scoring belum ada. Kemudian belum ada hitungan juga kebutuhan luas area IPA. Itu di awal kalian bikin tuh di sebelum masuk ke unit-unit. Terus kemudian gambar belum ada skala. Ya, Itu Pak, betul Pak. gambarnya belum ada skala. Belum ada side plan. Side plan-nya mana? Side plan-nya belum ada saya lihat. Belum Pak. Oke, side plan belum ada. Ada beberapa gambar nggak match sama hitungan. Sadar nggak? Yang kalian gambar sama hitungan nggak match. Iya Pak, ada Pak. Yang itu Pak, yang dimensi dari filtrasi itu Pak. Iya. Dimensi filtrasi, dimensi sedimentasi itu nggak match. Nanti Jadi pastikan lagi Pak. Dimensi. kemudian RAB. RAB-nya itu kalian agak bercanda ya RAB-nya.
Masa 132 liter per detik 3, sekian M, saya aja yang 10 liter 7 M, gimana kalian teh? Ya Pak, itu belum selesai sebetulnya Pak. Jadi Ya, kebutuhan yang belum kita masukin nggak perinciannya. apa-apa. Nggak apa-apa, akuin Iya itu. aja. Berarti kan memang Aman, perlu Pak. diperbaiki. Itu kan jadi catatan ya. Total. Betul. Apa nanti minggu depan harus sudah rapi semua, termasuk tata cara penulisan. Please, jangan cuma sekedar ini. Saya nih mungkin akan menjadi salah satu penguji kalian nanti pada saat sidang. Saya itu memperhatikan apa margin laporan nih, margin laporan kalian itu nggak standar banget. Itu kalau ini bisa stop. Nah, kayak gini deh contoh. Ini kalau kamu print, kalau kalian print model seperti ini, itu tuh nanti ketutup sama jilidan. Ke kirinya mepet, ke kanannya jauh. Saya nggak tahu gimana cara kalian bikinnya, saya nggak ngerti. Ini saya rasa sih ini kayak darurat banget, asal yang penting ada. Jadinya ya begini aja gitu. Masih ngikutin format atau template-template kakak-kakak yang sebelumnya. Udah dibilang. Saya udah kasih tahu sama kalian. Jangan sekedar copy paste. Kalau misalnya kalian copy paste begitu aja, ya begini. Kan saya udah ngomong, ya mungkin kalian dapat versi yang belum diperbaiki juga sama mereka dan nilainya ya begitu-gitu aja. Jadi kalau saya bilang minggu depan perbaiki ya, minggu depan kalian kirim email ke saya, isinya begitu lagi. Terus kemudian itu akan diulang oleh kelas karyawan berikutnya. Ada yang temenan sama kalian atau ada kelas kalian sebelumnya, minta dong di copy paste lagi. Ya begitu lagi. Akan berulang terus begitu kalau kalian nggak memperbaiki. Minimal dimodifikasi atau jadi nggak terlalu kelihatan copy pasting lah. Ya, Pak. Ini kan apa? Ya saya nggak inilah, saya nggak akan nanya kalian dapatnya dari siapa atau dari siapa. Ini sudah dari entah tangan dari tangan keberapa ini. Tapi minimal dirapihin, dipantesin gitu loh, dipantesin. Ini bukan cuma buat kelompoknya apa di saya, bukan karena ini kelompok terakhir. Saya sekalian ngasih tahu buat semua. Minimal dipantesin. Jadi saya tuh mau nolong kalian pak dikasih nilai gede tuh nggak setengah hati gitu. Kalau kalian memantaskan diri kalian untuk saya kasih atau saya bantu di tugas besar ini, saya kasih 50% nilainya saya gedein. Masuk akal gitu. Tapi kalau misalnya gini-gini aja ya udah gini gitu kan. Terus satu lagi. Hitungan reservoir yang saya ajarkan nggak begini loh. Hitungan reservoir yang saya ajarkan itu ada beberapa yang udah coba ngikutin saya, yang lain masih ada yang belum termasuk ini. Itu tuh pakai pattern, pakai pola. Ini saya nggak tahu kalian mungkin dari apa namanya, dari atau apalah, tapi saya nggak ngajarin ini. Saya minta ikutin apa yang saya ajarin untuk hitung reservoir. Hitungan reservoirnya nggak bisa begitu. Ya, nanti diulang hitungan reservoir. Yang krusial itu adalah bagaimana kalian itu menghitung, tapi di gambarnya sama. Sesuai dengan skalanya juga, ada legendanya dan lain-lain gitu. Itu anak teknik. Gitu kan, kalian bukan anak desain produk. Anak desain produk kalian mungkin ya sekedar gambar jadi estetik segala macam udah selesai. Kalau anak teknik soalnya hitungannya akan dipakai buat desain dan dibangun. Nah, kalau misalnya kalian ngegambar terus ngedesain nggak bisa dibangun gimana? Saya nggak minta sempurna ya, karena pasti nggak akan sempurna lah. Kalau ngebandingin sama apa yang biasa saya kerjain, ya nggak ada apa-apanya, ya jauh banget gitu. Cuma kan minimal ada hal-hal yang sangat substansi yang harusnya tuh kalian tuh bisa fit in lah. Laporannya, gambarnya, hitungannya, gitu. RAB khususnya ya, RAB dan lain-lain. Oke, gitu ya, udah
dicatat semua kan udah banyak nih saya udah ngomong nih, bukan cuma untuk kelompok 2 ya. Untuk semua juga begitu. Oke? Silakan ditutup. Oke, baik. Disa, silakan Disa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.